Integrity-oriented di sini bukan hanya berarti jujur atau beretika dalam arti normatif. Ini menunjuk pada karakter INTJ yang secara struktural dan fundamental menjadikan integritas sebagai prinsip eksistensial. Mereka individu yang memiliki keselarasan antara pikiran, nilai, dan tindakan. Ia tidak hanya menolak kepalsuan, tetapi juga menganggapnya sebagai anomali sistem. Integritas bagi INTJ yang ini bukan sekadar moralitas sosial, melainkan merupakan bagian dari kohesi internal sistem berpikir mereka. Jika mereka bertindak berlawanan dengan prinsip, maka sistem internalnya akan terganggu seperti bug dalam algoritma. Dan itu menyiksa secara mental bagi individu ini. Bagi INTJ, hidup yang tidak selaras dengan prinsip adalah bentuk kegagalan logika eksistensial. Hal ini karena mereka memandang dunia seperti mesin kompleks yang punya hukum-hukum tertentu. Maka integritas bukan soal baik buruk secara sosial, tapi soal koherensi antara keyakinan dan realitas tindakan. Tipe kepribadian INTJ cenderung mengembangkan integritas dalam 3 lapisan yang saling menopang, yakni kognitif, moral, dan eksistensial. Individu ini membangun sistem nilai lewat analisis logis, bukan warisan budaya semata. Mereka skeptis, dan jika ia percaya pada sesuatu, itu merupakan hasil dari perenungan yang dalam. Nilai-nilai moral mereka tidak reaktif, melainkan reflektif. Misalnya, mereka bisa menolak kompromi, meski orang lain menganggapnya wajar. Alasannya bukan keras kepala, tetapi karena itu bertentangan dengan sistem etika internal yang sudah diuji logika dan konsistensinya. Individu INTJ integrity-oriented hidup dengan tujuan. Mereka tak bisa hidup dengan cara mengalir saja. Jika hidup tak punya struktur dan nilai, itu terasa nihilistik bagi mereka. Maka integritas bagi mereka soal memaknai eksistensi secara terstruktur dan sadar. Secara filosofis, kepribadian ini bisa digambarkan sebagai pertemuan antara eksistensialisme Sartre yang berpandangan bahwa manusia bertanggung jawab penuh atas makna yang ia ciptakan, serta pandangan rasionalisme Kantian yang mengatakan bahwa tindakan yang bermoral adalah tindakan yang dilakukan karena prinsip universal yang bisa diterapkan oleh akal sehat. INTJ, integrity-oriented, menjalankan hidup dengan 2 kutub ini. Mereka menciptakan nilai, tapi tidak secara arbitrer, melainkan dengan logika dan prinsip yang bisa diuji universalitasnya. Mereka sangat mungkin menganut prinsip-prinsip seperti, jika saya tidak ingin orang lain berbohong, maka saya tidak boleh berbohong. INTJ yang berorientasi pada integritas memiliki pandangan dunia yang sangat khas, tajam, dan kompleks. Mereka tidak melihat dunia secara emosional atau sentimental, melainkan lewat kerangka logika, struktur, dan nilai yang terverifikasi secara internal. Individu ini memandang dunia sebagai sistem yang bisa dianalisis. Ia tidak melihat dunia sebagai tempat untuk sekadar dinikmati, melainkan juga sebagai sistem kompleks yang bisa dan harus dipahami. Mereka menganalisis segala hal. Dunia bagi mereka adalah teka-teki yang harus disusun dengan presisi. Kekacauan bukan hanya tidak disukai, itu juga dianggapnya sebagai cacat logis. Ia tidak ingin menjadi bagian dari kerumunan. Ia merasa identitasnya baru sah jika dirinya hidup sesuai prinsip yang ditetapkan sendiri. Mereka tidak tunduk pada sistem sosial yang dianggap korup atau irasional. Individu ini melihat dirinya bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai desainer realitas personal. Mereka tahu bahwa manusia punya potensi intelektual dan moral tinggi, tapi mereka juga sadar betapa banyak orang inkonsisten, emosional, reaktif, dan mudah berbohong bahkan pada dirinya sendiri. Maka mereka cenderung skeptis. Individu ini hormat pada yang punya prinsip, bukan pada status. Mereka tidak gampang percaya pada orang yang bicara indah, tapi hidupnya kontradiktif. Ia menghargai kejujuran brutal lebih dari keramahan palsu, serta ingin berteman dengan otentisitas dan koherensi, bukan hanya sebatas basa-basi sosial saja. Individu ini tidak percaya pada moralitas yang hanya berdasarkan tradisi, opini mayoritas, atau emosi. Moralitas harus bisa diuji secara logis.
Mereka cenderung lebih mirip dengan pendekatan deontologis Kantian, prinsip lebih penting dari konsekuensi. Kalau sesuatu salah, ya salah. Tidak peduli apakah itu menguntungkan atau lazim secara sosial. Mereka memandang sistem sosial bisa berguna, tapi harus dikritisi. Individu ini tidak anti-sosial, tapi mereka anti-kemunafikan sosial. Mereka tahu struktur seperti hukum, agama, budaya bisa berguna asal selaras dengan logika dan etika. Tapi jika sistem itu mengajarkan kemunafikan, mengorbankan integritas demi stabilitas, hingga memaksa orang untuk tunduk secara buta, maka mereka akan menantang, mempertanyakan, bahkan menghancurkannya dalam kepala mereka, lalu membangun ulang secara mandiri. Tujuan hidup mereka bukan kebahagiaan, melainkan koherensi. Ia tidak hidup untuk bahagia dalam arti hedonistik. Ia hidup untuk memahami realitas sedalam mungkin, membangun kehidupan yang terstruktur, bermakna dan rasional, serta menjadi pribadi yang tidak kontradiktif. Walau secara materi atau sosial tampak sukses, bagi mereka, hidup tanpa integritas adalah kekalahan eksistensial. Mereka percaya bahwa kebenaran itu objektif, tapi sulit dicapai sepenuhnya. Maka mereka terus mencarinya. Mereka bukan sok tahu, tapi sadar bahwa dunia punya pola tersembunyi yang bisa dibaca. Mereka juga meyakini bahwa biasanya kebenaran bukan di permukaan. Siapapun yang malas berpikir kemungkinan besar salah kaprah. Individu ini tidak cepat puas. Tapi kalau sudah menemukan fondasi logis yang kuat, mereka bisa berdiri di sana seperti batu karang yang tak bisa digoyahkan. Orang lain sering melihat INTJ integrity oriented sebagai arogan, tidak fleksibel, atau terlalu hitam putih. Padahal, mereka hanya menolak untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang dianggap inkonsisten atau hipokrit. Demi mempertahankan integritas, mereka akan melawan arus bahkan bila itu merugikan secara sosial. Ini bukan karena ego, tetapi karena mereka tidak bisa hidup dengan ketidaksesuaian logis dan moral. Kalau prinsip dan tindakan mereka tidak selaras, individu ini bisa mengalami konflik batin parah. Mereka bisa mengisolasi diri untuk melakukan internal realignment atau bahkan memutus hubungan yang mereka anggap mencemari sistem etika. Penting untuk dibedakan bahwa mereka bukan idealis romantik, mereka realis logis. Bila dunia ini rusak, mereka tidak berkhayal tentang utopia, melainkan menyusun sistem kerja, sistem nilai, dan rencana konkret untuk menyesuaikan diri tanpa mengorbankan prinsip. Mereka tahu kapan harus kompromi secara strategis, tapi tidak pernah kompromi pada prinsip esensial. Mereka bukan idealis buta, melainkan sistem logis yang rigid. Individu ini memiliki visi hidup yang kokoh dan tidak tergoyahkan oleh tren sosial. Mereka memiliki konsistensi yang luar biasa antara pikiran dan tindakannya, serta kemampuan untuk membangun sistem nilai yang otonom dan tahan banting. Namun resikonya, mereka dapat terjebak dalam rigiditas dan tidak mampu menoleransi ambiguitas manusiawi. Ia bisa terlalu kritis hingga sulit menjalin koneksi sosial, hingga bisa sangat berpotensi mudah kecewa dengan dunia yang tidak logis, lalu jadi sinis atau isolatif. Kesimpulannya, INTJ integrity oriented memandang dunia secara sistemik dan kritis. Mereka tidak hidup mengikuti arus, tapi menyelam ke dasar arus itu dan menilai apakah arus itu layak diikuti atau tidak. Mereka membangun nilai sendiri berdasarkan logika dan mengukur manusia, sistem, dan tujuan hidup lewat koherensi prinsipil, bukan tren, emosi, atau opini publik. INTJ, integrity oriented personality, bukan hanya tentang menjadi pribadi yang jujur. Ini adalah bentuk eksistensi yang terstruktur secara logis, moral dan filosofis, di mana integritas bukan hanya alat, melainkan inti dari keberadaan. Mereka hidup seperti arsitek dari sistem nilai mereka sendiri, dan dunia yang bertentangan dengan sistem itu adalah dunia yang layak dikritik, hingga bahkan dilawan. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya.
Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.